Utari melangkah turun dari angkot yang sesak itu dengan perasaan campur aduk. Gadis itu menghirup udara segar, mencoba mengusir bau yang masih melekat di hidungnya. Wajahnya yang selama ini dimanja dengan kemewahan, kini terpaksa beradaptasi dengan kenyataan pahit. Ia menatap sekeliling, mencoba menyesuaikan diri dengan hal baru yang akan menjadi bagian dari hidupnya. Langkahnya gontai, pikirannya melayang ke masa-masa ketika ia bisa leluasa berkendara dengan mobil pribadinya. Kini, mobil tersebut telah ia jual demi mendanai usaha yang masih dalam tahap perencanaan. Utari sadar, tak ada lagi ruang untuk hidup manja. Kebangkrutan yang menimpa keluarganya telah mengubah segalanya. Sejenak, Utari berdiri di depan gedung perusahaan. Ia sangat bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk bekerja di perusahaan ini. Ia tidak menyangka bahwa Abi masih berbaik hati padanya dan ia tahu jelas bahwa pasti Rea yang sudah membujuk Abi. "Kak Rea, aku tidak akan menyia-nyiakan lagi kebaikanmu ini. Aku akan berjuang untuk hidupku dan untuk masa depanku tanpa memikirkan hal lain." Batin Utari diiringi air mata yang tiba-tiba jatuh. Dan ia tidak akan mengejar sesuatu yang tidak pasti, termasuk cintanya pada Gio meski pada kenyataannya ia belum bisa menghilangkan perasaannya terhadap Gio. Namun ia akan berusaha melupakan obsesinya itu. Akhirnya Utari memasuki gedung tempat ia bekerja, dan ia langsung menghela napas berat saat melewati pintu masuk. Ia memperbaiki postur tubuhnya, mengusap pakaian yang kusut karena desakan di angkot, dan menyusun ekspresi wajahnya agar tampak lebih percaya diri. Gadis itu berjalan menuju lift, tangannya erat memegang tas yang berisi dokumen penting untuk presentasi hari ini. Di dalam hati, Utari berjanji akan berhasil, tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk membanggakan orang tuanya yang ada di penjara bahwa ia bisa kuat menghadapi ini semua. Ini adalah awal dari perjuangan baru, dan ia harus kuat. Namun perasaan malu akan tatapan orang-orang terhadapnya masih menggelayut di hati Utari, menggerogoti rasa percaya dirinya. Kenapa semuanya seperti ini? Batinnya ketika lift terbuka, mengakhiri perenungannya. Ia melangkah keluar dari lift, berjalan menuju meja kerjanya. Semua rekan kerjanya menatapnya dengan pandangan sinis. "Astaga, Utari. Kau masih punya muka untuk datang kemari. Kupikir, kau tidak akan datang bekerja lagi setelah kasus ayah dan ibumu, tapi ternyata, kau masih datang ya. Aduh, kasihan sekali orang tuamu. Mereka ada di penjara sedangkan kau masih enak-enakan seolah tidak terjadi apapun," sindir Aida yang duduk di sebelah Utari. Mendengar celaan tersebut, hati Utari teriris lebih dalam. "Justru aku ada di sini karena orang tuaku. Memangnya kenapa kalau orang tuaku di penjara? Apa aku harus menyerah pada hidupku hanya karena nasib buruk yang menimpa mereka?" Utari mengepakkan semangatnya, mengambil nafas dalam-dalam sebelum menghadapi kenyataan yang tak bisa dihindari. Dia ingin membuktikan pada semua orang bahwa, meski situasinya sangat berat, ia masih mampu bertahan dan meraih kesuksesan demi dirinya dan orang tuanya yang saat ini sangat membutuhkan dukungan serta kekuatan dari dirinya. Aida hanya diam, seolah-olah tak bisa berkata apa-apa. Namun Belvia, yang berdiri di samping Aida, menyahut dengan tatapan hina pada Utari. "Kau masih saja angkuh, Utari. Padahal kau bukan siapa-siapa. Kau hanya anak narapidana. Apa kau pikir kau bisa membanggakan kekayaan orang tuamu lagi?" Gumam Belvia penuh kebencian. Farah yang sedang berjalan mendekati Utari menggeleng. Hatinya tidak bisa menerima keangkuhan teman-temannya yang satu ini. Ia meletakkan sebuah dokumen untuk dikerjakan Utari lalu berkata dengan lembut, "Makanya, Utari, jangan menjadi sombong karena semua yang kita miliki di dunia ini bisa diambil kapan saja oleh Tuhan. Lihat saja sekarang, kamu harus merasakan karma akibat kesombonganmu itu." Utari hanya diam,
tersentak oleh ucapan Farah yang begitu tajam. Hatinya mulai merasa hampa, merasa ditinggalkan oleh dunia. Farah kemudian menoleh ke arah Belvia dan Aida, tajam dan tegas. Kalian berdua juga akan merasakan karma kalau terus-terusan menghina orang. Kata-kata Farah begitu meyakinkan, membuat Belvia dan Aida menunduk malu. Setelah mengatakan itu, Farah meninggalkan mereka, meninggalkan suasana yang menjadi tegang dan pilu. Novi yang sejak tadi duduk di meja kerjanya, terus memperhatikan mereka. Ia menghela nafasnya melihat rekan kerja Utari yang dulu sering bersama dengan Utari, malah berbalik menghina Utari. Orang-orang zaman sekarang benar-benar menakutkan sekali. Yang tadinya bilang teman, sekarang bilang musuh hanya karena mereka merasa kalau mereka tidak pantas berteman dengan orang yang bermasalah. Untung saja, aku cuma temenan doang sama Rea. Sementara itu, Estiana berdiri di depan pintu apartemennya, tangannya gemetar saat memegang map coklat berisi surat gugatan perceraian yang baru saja diterimanya. Napasnya tersengal, matanya berkaca-kaca, tidak percaya bahwa hubungan yang selama ini dia jaga kini berakhir hanya dengan selembar kertas. Dia menarik napas dalam, mencoba meredakan guncangan di hatinya, namun percuma. Surat itu terasa seperti batu yang menekan dadanya. Selama seminggu ini, suaminya memang jarang pulang. Alasannya sederhana Bu Ratri, membutuhkan perhatian di rumah mereka. Estiana selalu mengerti dan mendukung, namun tidak pernah menyangka bahwa di balik semua itu, Adnan sudah merencanakan perceraian. Dengan langkah gontai, Estiana meninggalkan apartemen dan menuju rumah mertuanya. Setiap langkah terasa berat, seakan-akan jalan itu memanjang tak berujung. Sesampainya di rumah mertuanya, dia mendapati Adnan sedang duduk di teras, tampak tenang dengan sebuah dokumen yang dia periksa. Estiana menghampirinya, raut wajahnya penuh kebingungan dan kesedihan. "Adnan, apa ini benar? Kenapa tiba-tiba saja?" Suaranya bergetar, mencoba menahan air mata yang siap jatuh. Adnan menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan, lalu perlahan menutup dokumennya. "Aku minta maaf, Esti. Ini keputusan yang sudah aku pertimbangkan matang-matang," jawab Adnan dengan nada datar. Kata-katanya bagai pisau yang mengiris hati Estiana, dan Estiana merasa dunianya runtuh, pertanyaan-pertanyaan berkecamuk di benaknya tanpa jawaban yang pasti. Estiana berusaha keras untuk tetap berdiri, meski rasanya ingin runtuh di sana. "Tapi kenapa, Adnan? Apa yang kurang dari aku? Apa yang salah dengan kita?" Desaknya, suara bergetar menahan emosi. Adnan hanya menghela napas, tampak berat untuk menjawab. "Ini bukan tentang kamu, Esti. Ini tentang aku. Aku butuh ruang dan waktu untuk diriku sendiri," ujarnya, menghindari kontak mata dengan Estiana. "Butuh waktu untuk dirimu sendiri." Kening Estiana mengerut, merasa tidak percaya dengan alasan Adnan. "Sepertinya bukan itu alasan kamu ingin cerai Adnan, tapi karena Rea kan?" Tanya Estiana memastikan karena merasa bahwa alasan Adnan menceraikannya gara-gara Rea. Adnan hanya diam saja di sana, dan diamnya itu membuat Estiana tahu jawaban dari pertanyaannya. Dalam hati, Estiana mulai merenung. "Selama ini aku tulus mencintai Adnan, namun apa semuanya hanya sia-sia? Bukankah dia tahu betapa besarnya pengorbananku untuk membina rumah tangga ini? Jangan-jangan selama ini dia hanya memanfaatkanku untuk memuaskan ambisinya." Senyum miring pun muncul di wajahnya. "Akhirnya aku paham. Kalau selama ini, kamu memang tidak pernah mencintaiku Adnan. Kamu cuma menyukai status keluargaku." Menyedihkan sekali. Air mata mulai mengalir di wajah Estiana. "Begitu banyak rasa sakit yang kurasakan saat ini," gumam Estiana dalam hati. "Mengapa harus Adnan yang mengecewakanku?
Apa yang kurang dari diriku sampai ia memilih untuk mengkhianatiku? Semua hal yang sudah aku lakukan demi kita, apa semua itu tak ada artinya baginya? Batin Estiana. Dalam duka, Estiana menyadari bahwa hatinya terlalu rapuh untuk menerima tindakan Adnan dan kehilangan cinta sejati yang selama ini ia cari. Adnan menatap Estiana dalam-dalam dan berkata dengan suara parau, "Sejak awal hubungan kita, semuanya dipenuhi dengan kebohongan, Esti. Tidak ada kejujuran di antara kita. Itulah mengapa aku tidak mampu mempertahankan pernikahan ini lagi. Kita hanya saling menyakiti tanpa ada gunanya." Estiana terdiam sejenak, menggigit bibir dan menahan kesal sebelum menjawab, "Adnan, walau kau menceraikanku demi kembali pada Rea, kau tetap tidak akan bisa mendapatkannya. Kau tidak akan mampu melawan pamanku yang kejam itu. Apalagi Rea sekarang hamil anaknya paman. Dan aku tahu, siapa paman itu. Walau tidak dekat dengannya, tapi aku dari kecil hidup di rumah Prana dan mengamati semua tingkah lakunya. Itulah kenapa, aku tidak berani melawannya." Adnan hanya terdiam, membuat Estiana semakin bingung dan frustasi. Hati perempuan itu patah melihat reaksi Adnan yang tak kunjung menjelaskan alasan sebenarnya. "Mengapa ini harus terjadi padaku?" Estiana memikirkan dalam hatinya, merasa terluka dan ditinggalkan. Namun, dia tahu tak ada lagi yang bisa dilakukan. Dengan langkah berat, Estiana berbalik meninggalkan Adnan, membiarkan air mata terus mengalir bebas. Sesal dan kecewa kian mendalam, menjadi saksi perpisahan yang tak pernah dia duga atau inginkan. Dalam perjalanan pulang, Estiana menghubungi Mama Julia, dan ia menggenggam erat telepon genggamnya, menahan derai air mata yang membanjir di pipinya. Di dalam mobil yang melaju menuju rumah, keheningan hanya dipatahkan oleh isak tangis yang terdengar sesekali. "Mama, Adnan. Adnan menceraikanku," suaranya bergetar, hampir tak terdengar di antara hentakan tangisnya. Di ujung sana, Mama Julia hanya bisa mendengarkan dengan hati yang terasa remuk. "Oh, Esti." Suaranya penuh dengan simpati dan kekhawatiran. "Apa yang terjadi, sayang?" Estiana menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk menjelaskan. "Semuanya begitu cepat, Mama. Adnan tiba-tiba saja mengirimkanku surat gugatan cerai dari pengadilan. Dia mau berpisah dariku, Ma." Kata-kata itu terasa seperti paku yang menusuk-nusuk hatinya. Mobil terus melaju, membawanya semakin dekat dengan rumah yang kini terasa begitu asing. Lampu jalan menyilaukan matanya yang sembab, dan setiap kilometer yang dilewati seolah menambah bobot di pundaknya. "Mama, aku tidak tahu harus bagaimana," rintihnya, suara luluh lantak. "Dengar, Esti," Mama Julia berusaha menyuarakan ketenangan. "Kamu bisa menginap di sini malam ini. Kita akan bicara lebih banyak dan mencari tahu apa yang terbaik untukmu. Kamu tidak sendirian, sayang." Estiana mengangguk, meskipun Mama Julia tidak bisa melihatnya. Ada sedikit kelegaan di hatinya, mengetahui bahwa ada tempat untuk pergi, tempat di mana dia bisa merasa aman dan dipahami. Namun, kepedihan di hatinya masih terasa mendalam, memilukan, seakan-akan memisahkan dirinya menjadi dua. "Swiss, akhirnya kita sampai juga," seru Rea sambil memegang tangan Abi. Abi hanya tersenyum memandang istrinya yang tampak antusias melihat jalanan Swiss di jendela kaca mobil. Tatapan matanya tak pernah berpaling dari Rea. Lalu Rea menoleh ke arah suaminya dengan ekspresi antusias. "Ayo ke danau yang Mbak Desi ceritakan itu." Dia begitu semangat dengan liburannya kali ini hingga mengajak suaminya bermain di salah satu danau terkenal di Swiss yang sebelumnya diceritakan Desi. "Betul. Aku sudah tidak sabar. Katanya pemandangannya indah sekali," sahut Desi yang duduk paling belakang, dan ia juga antusias.
mata berbinar-binar karena tidak sabar untuk berada di danau tersebut. Kamu tidak capek sayang? Tidak mau. Istirahat dulu di villa, baru ke danau yang kamu sukai itu. Tanya Abi. Di pesawat tadi, aku tiduran terus. Jadi nggak capek sama sekali mas. Aku malah semangat untuk jalan-jalan mas, jawab Rea penuh percaya diri. Oke, kalau gitu kita ke danau. Akhirnya Abi setuju. Ia meminta supir yang menjemputnya tadi, mengantar ke danau yang terkenal di kota ini. Tak lama mereka sampai di danau. Keempatnya memutuskan untuk menyewa perahu dayung. Rea, yang tadinya semangat, tiba-tiba merasa sedikit khawatir tapi ia menyembunyikan raut kekhawatiran di wajahnya. Namun, ketika melihat perahu dayung yang akan mereka naiki, raut wajahnya sedikit berubah. Mas Abi, aku agak takut, nih. Gimana kalau terbalik ya? Abi meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja dengan mendekati istrinya, mengusap punggung Rea lembut. Tenang sayang, aku ada di sini. Tidak akan terbalik kok. Trust me. Rea mengangguk pelan. Dengan langkah gontai, mereka berdua naik ke perahu dayung, mulai mendayung pelan. Air danau begitu tenang, seperti cermin yang memantulkan pegunungan yang megah. Sayang lihat itu. Puncaknya masih diselimuti salju. Abi menunjuk ke arah pegunungan, mengalihkan perhatian Rea dari ketakutannya. Wow, sungguh indah. Rea mulai rileks, mata kembali berbinar melihat keindahan yang tidak terkira. Mereka mendayung melintasi danau yang tenang sambil menikmati pemandangan pegunungan yang spektakuler. Halim, yang ada di perahu lain bersama istrinya, membidik kamera ke arah Abi dan Rea. Senyum-nyumnya, jadi memori indah nanti. Rea yang mendengarnya, menuruti Halim. Ia tersenyum lebar ke arah kamera. Ia juga memaksa suaminya untuk tersenyum. Abi menuruti istrinya, dan tawa mereka di danau yang tenang, memecah keheningan. Abis ini, kita akan kemana? Tanya Rea pada suaminya. Terserah kamu. Kamu katakan saja, kamu mau kemana? Aku akan membawamu ke tempat yang kamu sukai, ujar Abi yang akan memenuhi semua permintaan Rea di liburannya ini. Mas Abi kan, sudah penuhi keinginanku ke danau ini. Jadi, kali ini kita akan pergi ke tempat yang Mas Abi sukai, ucap Rea yang juga ingin membahagiakan suaminya. Aku tidak punya tempat yang kusukai sayang. Jadi, tidak usah. Kita ke tempat yang kamu sukai saja. Rea tidak percaya jika suaminya tak punya sesuatu yang disukainya hingga Rea menoleh ke Halim di belakangnya. Tuan Halim. Ya Nyonya. Tuan Halim sudah lama bersama Mas Abi, pasti tahu apa yang disukai Mas Abi kan? Tanyanya memastikan. Tuan Abi suka nonton musik klasik. Nyonya, jawab Halim dengan serius. Ya udah. Kita nonton musik klasik aja, ajak Rea. Besok saja. Kalau pergi hari ini, mungkin tidak dapat tiket paling depan. Kita kembali dulu ke villa. Istirahat dulu di sana, soalnya kata dokter, kamu tidak boleh terlalu capek. Sehari harus ada waktu istirahat untukmu, ucap Abi yang tidak mau membiarkan istrinya terlalu lelah hari ini.